Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang yang pertama yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 kelas 5, yaitu tentang menyajikan ringkasan teks dan interaksi manusia dengan lingkungan serta makna kewajiban. Nah, di sini membuat tulisan ringkasan. Kira-kira ada yang tahu pengertian dari sebuah ringkasan? Ya, benar. Ringkasan adalah presentasi dari kejadian atau peristiwa yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas menyajikan hasil esai panjang dan disajikan dalam bentuk pendek dan singkat. Nah, di sini ada ciri-ciri sebuah ringkasan. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu dalam meringkas kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. Yang kedua, kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri apa yang diungkapkan oleh sang penulis. Ketiga, menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Yang keempat, susunan ringkasan sudut pandang dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Yang kelima, menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Pada prinsipnya meringkas berarti membuat tulisan menjadi tulisan yang lebih pendek. Selanjutnya, nah, di sini ada tujuan membuat sebuah ringkasan. Baik anak-anak, ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat sebuah ringkasan harus memilih dan memilah mana gagasan utama dan gagasan tambahan. Karena tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Nah, yang keempat yaitu manfaat dari sebuah ringkasan. Manfaat dari sebuah ringkasan yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Nah, setelah kita membahas tentang sebuah ringkasan, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penebangan hutan secara liar. Di antaranya yaitu di sini ada 3 poin, yaitu hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Poin kedua yaitu ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Dan yang ketiga yaitu mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Nah, di sini anak-anak ada 2 gambar bisa kalian lihat. Nah, di situ ada
contoh gambar penebangan hutan secara liar, dan di bawahnya yaitu contoh akibat dari penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan banjir. Nah, bagaimana cara kita mengatasi penebangan hutan secara liar? Nah, di sini ada 5 poin bagaimana cara kita untuk mengatasi penebangan hutan secara liar. Yang pertama yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, baik anak-anak, di sini sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan yang membahas tentang bahayanya penebangan liar harus dilakukan lebih gencar. Apabila kesadaran di masyarakat sudah tumbuh, maka penebangan liar ini bisa dihindari. Pencegahan ini harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Peran perangkat desa atau pemerintah setempat juga sangat diperlukan. Imbauan-imbauan untuk tidak melakukan penebangan liar harus terus dilancarkan untuk mencegah terjadinya penebangan hutan secara liar. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, di sini setelah kita melakukan penyuluhan tentang bahayanya penebangan liar, masyarakat harus diberikan pemahaman untuk melakukan perbaikan hutan, yaitu masyarakat ataupun institusi yang telah melakukan penebangan hutan secara liar harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang telah dilakukan, yaitu melakukan perbaikan bisa dilakukan dengan tingkah seperti reboisasi atau penanaman kembali di wilayah hutan rakyat, atau tidak membuang sampah sembarangan. Di situ memanfaatkan sumber daya alam selain kayu dan lainnya. Poin ketiga yaitu perketat pengawasan dan pengendalian. Nah, di sini peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi penebangan hutan secara liar. Masyarakat diharapkan berperan dalam pengawasan dan pengendalian bersama dengan pemerintah setempat. Yang poin ketiga yaitu mempertegas peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya penebangan hutan secara liar diperlukan undang-undang yang tegas. Undang-undang tersebut harus bisa mengatur pembatasan jumlah penebangan hutan, perencanaan penebangan hutan, dan kewajiban melakukan penanaman ke hutan kembali. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, memberikan sanksi kepada pelaku. Menindak tegas pelaku penebangan hutan secara liar perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Jadi setiap orang-orang yang melakukan sanksi penebangan hutan secara liar yaitu diberikan bisa berupa peringatan, ancaman, atau hukuman kurungan penjara. Dengan begitu penebangan liar akan lebih mudah untuk diberantas. Selanjutnya, nah di sini setelah kita mempelajari tentang penebangan hutan secara liar, di sini juga kita harus mempelajari tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Utamanya kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu ya anak-anak ya, yaitu kewajiban kita yaitu mengerjakan pekerjaan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu mematuhi tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, berlaku sopan pada orang yang lebih tua. Dan yang keempat, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Nah, setelah kita mendapatkan kewajiban kita, barulah kita mendapatkan hak kita ketika kita berada di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan bimbingan dari ibu bapak guru. Yang kedua yaitu mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Yang ketiga menikmati fasilitas yang sekolah sediakan. Yang keempat mendapat pengajaran yang layak. Yang kelima bergaul dan bersosialisasi dengan teman. Nah, baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja materi yang Pak Wawan berikan. Pak Wawan akhiri, nasrun minallah ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.